Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman wa zidna fahma. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bapak Ibu sekalian, ya semoga selalu mendapatkan rahmat, karunia dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita awali pertemuan kita, ta'lim kita di malam ini dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan kepada kita untuk dapat hadir di rumahnya ini, di majlis ini, untuk dapat memahami sebagian dari tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga aktivitas kita di malam ini diri sebagai ibadah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting Allah telah terjadi pada kita semua dalam Al-Quran bahwa Allah menjanjikan pada orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, yang beramal saleh akan merubah pola hidup mereka, keadaan hidup mereka jika mereka beramal saleh dengan kehidupan yang lebih baik lagi. Karena itu mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ta'lim kita di malam ini dinilai sebagai Allah sebagai bagian dari amal saleh kita yang dapat merubah kehidupan kita sehingga dia lebih baik dalam mata pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, malam ini malam yang cukup spesial karena ini malam pertama kita bertemu setelah selesai menunaikan ibadah siang Ramadan kita, dan tepat di malam ini juga kita hadir di tanggal berapa kan? 22 Syawal. Kita tahu 22 atau 21 atau 23? Apa berapa lagi? Jangan-jangan tadi siang 22, makin tadi 23. Ini mana sekarang ya? 23 Syawal. Pertepatan dikatakan 18 lagi ya, 18 Agustus 1945. Karena itu dulu, tadi katakan tapi tidak dulu. 18 Agustus 2014 nanti. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, karena ini hari spesial, malam spesial, kita masih ada dalam suasana selepas Ramadan, kemudian juga masih di bulan Syawal, dan kita juga dalam suasana negara kita Republik Indonesia baru saja mencapai atau memperingati 69 tahun dari kemerdekaannya. Kita akan bahas malam ini kaitan di antara keduanya dengan membahas makna tafsir istiqlal, apa pengertian kemerdekaan dalam tuntunan agama kita, nanti dikaitkan dengan aspek sejarah. Juga nanti ada hubungannya dengan kebiasaan halal yang terjadi di masyarakat. Kita akan bahas apa pengertiannya, apa yang dimaksud dalam tuntunan agama, dan apakah bisa dilakukan atau tidak, dan apa hubungan dengan ta'lim kita di malam ini. Bapak Ibu sekalian, bangsa kita, bangsa Indonesia baru saja merayakan hari kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus di hari Ahad kemarin, dan 69 tahun kemerdekaan itu telah diraih. Kalau kita perhatikan nilai kemerdekaan ini dilihat dari sisi sejarah, itu diungkapkan oleh pendahulu kita dalam pembukaan Undang-Undang Dasarnya. Jadi mulai dari cara meraihnya, mulai dari keinginan untuk mewujudkannya, sampai dengan cita-cita bagaimana mengisi dan meneruskannya. Itu hadir di Undang-Undang Dasar 1945 pada pembukaannya. Kalau kita perhatikan kemerdekaan yang diraih ini, singkatnya ditampilkan, disampaikan dalam dua bentuk perjuangan. Ada yang sifatnya perjuangan fisik, diraih dengan darah, yang kemudian banyak orang wafat pada saat itu, dibungkus dengan kain kafan berwarna putih. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, perjuangan kita yang didapati dengan darah para syuhada, para pahlawan itu, yang kemudian mereka dikuburkan dengan kain putih,
namanya Siti Fatimah, seorang perempuan putri seorang kiai yang lahir di Bengkulu tahun 1923, namanya Siti Fatimah. Cuma nanti setelah menikah dengan Insinyur Soekarno dipopulerkan oleh beliau supaya mudah diingat dengan nama Fatmawati. Lisan orang Indonesia menyebutnya dengan Fatmawati. Yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari mulai perjuangannya, itu perjuangan meraih kemerdekaan bukan tiba-tiba. Bahkan sebelum Pak Karno lahir, sebelum Pak Karno lahir, sebelumnya para pendamping kita, tokoh-tokoh kita itu telah kuat berjuang untuk mewujudkan kemerdekaan ini. Bahkan mulai hadirnya Wali Songo dan seterusnya. Yang ingin saya tadi garis bawahi, ketika Fatmawati atau Siti Fatimah ini mulai meraih bendera merah putih, kenapa ini dipilih merah dan putih? Ini untuk menggambarkan bahwa kemerdekaan ini tidak diraih dengan mudah, dengan hanya membalikan telapak tangan saja, tidak. Tapi juga diraih dengan pengorbanan, dengan keringat, dengan darah, bahkan darah yang dibungkus oleh kafan. Oleh karena itu saya ingin gambarkan, janganlah kita menghadapi hari ini dengan menyikapinya dengan biasa-biasa saja. Ada sesuatu yang mesti kita syukuri. Karena itu ketika 17 Agustus, kenapa warna merah dan putih ini diangkat? Warna merah putih ini diangkat untuk mengingatkan kepada kita bahwa kemerdekaan ini diraih bukan dengan hal yang sia-sia, bukan dengan perjuangan yang ringan, tapi ada darah yang ditumpahkan. Nah, sekarang persoalannya hubungan dengan pertemuan kita di malam ini. Saya ingin sampaikan kepada antum semuanya bahwa darah yang ditumpahkan itu kebanyakan dan tidak sedikit itu ditumpahkan oleh para orang Islam, para ulama, para syuhada kita yang telah mengorbankan nyawa untuk meraih kemerdekaan. Dan kita yang sekarang mengisinya. Karena itu sebetulnya ketika aku melihat merah putih, ketika itu bisa dikibarkan, diangkat dan sebagainya, orang Islam seharusnya yang terbaik apa di benaknya? Yang terbaik di benaknya adalah seharusnya membayangkan bagaimana ulama kita, orang-orang Islam, tokoh-tokoh besar kita, bagaimana mempertaruhkan jiwa dan rakyat untuk mengisi kemerdekaan ini. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, kalimat pertama yang dimunculkan dalam undang-undang dasar kita ketika mensyukuri nikmat kemerdekaan itu, perhatikan alinea yang ketiga, baris yang ketujuh, di paragraf yang ketiga, baris yang ketujuh, langsung dicantumkan wujud syukurnya menyebut Tuhan, menyebut bukan Tuhan yang biasa, bukan Tuhan yang diminta untuk disembah oleh orang lain, tapi Tuhan yang disembah oleh ulama itu, Tuhan yang disembah oleh para tokoh itu, Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu. Siapa dia? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, tidak ada yang lain. Dan tidak ada tafsir Allah yang Maha Kuasa kecuali Allah Ahad, kecuali Allah Ahad. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan Tuhan supaya terjadi kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Yang ingin saya sampaikan, ketika digarisbawahi di sini, alinea yang ketiga, baris yang ketujuh, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, ada pengakuan besar dari bangsa Indonesia keseluruhan pada saat itu bahwa kemerdekaan yang ditumpahkan bukan atas ikhtiar manusia saja, tapi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau timbul pertanyaan, bagaimana cara kita mensyukurinya? Jika seharusnya bangsa Indonesia ini bedanya dengan bangsa lain, bangsa lain tidak ada yang mensyukuri kemerdekaannya, yang menghargai kemerdekaannya dengan menisbahkan kemerdekaannya kepada Tuhan, kecuali bangsa Indonesia saja. Kecuali bangsa Indonesia saja. Karena itu Bapak Ibu sekalian, salah satu cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, ini merayakan kemerdekaan, itu bukan ditempuh dengan bulan-bulan, bukan ditempuh misalnya dengan mabuk-mabukan, menghamburkan harta, berfoya-foya dan sebagainya, tapi kembalikan ke dalam makna tadi. Karena di situ disebutkan atas berkat rahmat, berkat dan rahmatnya Allah. Artinya apa? Saya ragu ini dalam kita misalnya, apalagi misalnya mohon maaf ya, Bapak ya, barangkali usianya telah jauh dan sebagainya. Kita mesti paham apa itu kalimat berkat, apa itu kalimat rahmat. Kenapa hanya tidak disebutkan rahmat saja misalnya? Saya ingin tanya, yang menyusun itu siapa? Yang menyusun rancangan undang-undang tidak banyak orang tahu, itu kan asalnya dari kerja kami. Cuma ada sebagian kalimat yang dihilangkan. Yang Jakarta itu yang menyusun tokoh-tokohnya kiai, para kiai, para tokoh-tokoh muslim. Ada tokoh dari Syarikat Islam, ada tokoh dari Muhammadiyah, ada tokoh dari NU, ya. Bapaknya Gus Dur, ya. Anaknya Hashim Asy'ari,
bin Hashim Asy'ari masuk di situ. Ki Bagus Haji Kusumo, Kiai Haji Agus Salim. Siapa Kiai Haji Agus Salim itu? Itu pejuang pertama orang Islam. Itulah jurnalis sekaligus juga diplomat turun pertama orang Islam. Nama aslinya bukan Agus Salim itu. Nama aslinya Mas'udul Haq. Mas'udul Haq. Lahirnya di mana? Lahir di Kota Badau, di Agam, di Sumatera. Ya. Pada tahun berapa? 1888. Itu orang Islam paling hebat, paling pertama kiai. Dan diplomat pertama orang Islam itu kiai. Diplomat pertama orang Islam itu kiai. Beliau akan dikirim ke negara-negara Eropa, menguasai 19 bahasa. Menguasai 19 bahasa. Seorang yang pandai Quran, seorang yang pandai tauhid, punya kitab juga di bidang tauhid, punya kitab di bidang tafsir, tapi juga punya profesi seorang diplomat. 19 bahasa. Beliau akan datang ke Kairo, ditempatkan di sana, datang ke Palestina, sampai seorang mufti Palestina datang ke Indonesia. Mufti ini yang pertama kali menyatakan mengakui kemerdekaan Indonesia bersama Hasan al-Banna. Dia datang ke Indonesia, menyatakan kami mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan kalau Bapak Ibu tahu, Masjid Istiqlal yang dibangun di Jakarta itu adalah inspirasi dari Masjid Istiqlal yang pertama kali dibangun di Palestina, letaknya di Haifa. Jadi Masjid Istiqlal itu bukan di Indonesia pertamanya, itu ada di Palestina, di Haifa. Siapa imam dan khatib pertama kali yang ada di sana? Itu adalah seorang ulama besar dari Kairo. Namanya siapa? Seorang pejuang Muslim besar yang hijrah kemudian ke Palestina untuk menentang pendudukan Inggris. Dia yang dikenal dengan Syekh Muhammad Izzuddin Al-Qassam, yang nama ini sekarang diambil oleh para pejuang yang disebut oleh Hamas itu punya pasukan brigadir khusus disebut dengan Brigadir Izzuddin Al-Qassam. Itu bukan nama biasa, diambil dari nama seorang ulama besar, seorang pejuang dari Kairo yang ditemui oleh Kiai Haji Agus Salim yang aslinya Mas'udul Haq untuk bisa mengakui kemerdekaan Indonesia. Beliau ini berkhutbah mengajar di masjid besar namanya Masjid Istiqlal, sekarang di Haifa. Haifa itu dicapok sekarang oleh Zionis, dibagikan dari daerah kekuasaannya. Itulah Kiai Haji Agus Salim. Jadi banyak kiai pada saat itu. Jadi mereka yang merumuskan. Karena banyak orang-orang yang hafal Quran, hafal tafsir, maka dimasukkan dua kalimat penting yang tercantum dalam Al-Quran, dan kalimat ini terkait dengan kebaikan, kesejahteraan dan kemakmuran suatu bangsa. Apa dua kalimat itu? Satu berkat, kedua rahmat. Satu berkat, kedua rahmat. Perhatikan kalimat Allah dalam Al-Quran ketika menyampaikan, "Lau anna ahlal Qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama." Kalau orang penduduk negeri itu dia mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih taat lagi, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika dicantumkan dalam undang-undang dasar, kalimatnya atas ingin mengatakan saya bersyukur dengan kalimat kemerdekaan, maka caranya adalah dengan cara yang pertama kali mendekat kepada Allah lebih baik. Jika Anda ingin dikatakan sebagai bangsa Indonesia yang mensyukuri nikmat kemerdekaan, berarti bedanya orang Indonesia dengan yang lain, sholatnya lebih rajin dibandingkan bangsa lain, baca Qurannya lebih rajin, belajar agamanya lebih rajin, ya. Dan mudah-mudahan subhanallah ta'lim kita di malam ini itulah yang sesungguhnya dimaknai sebagai syukur atas nikmat kemerdekaan ini, ya. Lebih daripada apa, lebih daripada sibuk. Jika ada yang bertanya kepada kita, kenapa sih antum ikut ta'lim dan sebagainya di bulan Agustus ini, maka sampaikan kepada mereka, kami mengamalkan perintah Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ketiga, baris yang ketujuh, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi bukan hanya perintah Quran, bukan hanya perintah hadis, tapi undang-undang kita meminta kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hanya permisal bulanan dan begitu. Tapi berkah saja tidak cukup. Berkah saja tidak cukup. Kalau tidak ada rahmatnya, kalau dia rahmatnya, beda antara berkah dengan rahmat. Lain antara berkah dengan rahmat. Kalau berkah itu namanya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Tidak ada yang sedikit, tapi kalau manfaatnya banyak, itu namanya berkah. Misalnya apa? Spidol. Apa fungsinya? Menulis. Kalau cuma satu itu masih biasa. Tapi kalau banyak misalnya, bisa spidol ini untuk menulis, memberi isyarat angka ini jumlahnya berapa? Ini jumlahnya berapa? 2 ya, sudah 2 fungsinya. Untuk mengingatkan orang yang ngantuk, misalnya, ambil, dilempar, jadi 3. Itu namanya ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Karena itu, keberkahan artinya bertambah sifat-sifat baik yang manfaatnya. Di antum bedanya dengan bangsa lain. Antum beda
banyak manfaatnya dibanding mabalahnya, banyak kebaikannya. Jika Anda mengaku orang Indonesia tapi tidak punya banyak kebaikan, itu ada sesuatu yang kurang sempurna dengan keindonesiaan kita. Dan ikan terbawa di situ. Tapi ini tidak mungkin didapatkan kalau kita tidak mendekat kepada Allah. Makanya coba tanyakan pada diri kita. Bapak Ibu yang sudah usianya barangkali sudah 40, 50, 60 tahun ya. Saya ingin tanya kira-kira nikmat mana keadaan bangsa kita secara spiritual dan ketenangan nanti dulu apa sekarang? Dulu atau sekarang? Ada yang bilang dulu, ada yang bilang sekarang. Itu wajar perbedaan itu. Tapi kalau kita perhatikan, sebetulnya kenikmatan yang diraih oleh bangsa Indonesia yang sesungguhnya bukan nikmat tapi nggak tenang, ya. Jadi ada yang sifatnya enak tapi nggak tenang, enak tapi gelisah, ya. Atau menderita tapi tenang, misalnya seperti itu. Ya. Tapi ada keadaan yang nikmat, ya, enak tapi tenang. Ya. Itu biasanya bisa diraih kalau keadaan kita sedang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita perhatikan dulu dengan sekarang, sesuatu yang melahirkan kebahagiaan, kenikmatan itu lebih dirasakan masa lalu dibandingkan sekarang. Beberapa tahun ke belakang, coba perhatikan, bukankah kita sering perhatikan dulu anak-anak kita misalnya mengaji itu dengan mudahnya? Zaman saya, waktu saya kalau usia 30 tahun September nanti, itu bisa merasakan 10 tahun ke belakang beda dengan sekarang. Ke masjid tidak usah disuruh, anak-anak mengaji dengan enaknya. Antum masih kenal dengan tetangga, kan? Saling memberi, saling hafal. Subhanallah, kalau dibagi itu sekarang dengan dulu 5 tahun, 10 tahun ke belakang, bedanya sudah terasa. 10 tahun ke belakang, kalau bapak misalnya datang ke Baru saja, di Kanenkes, baru datang ditanya misalnya, Pak, tahu nggak rumah ini? Itu subhanallah, 5 bukit, 10 bukit ke sana, itu masih tahu. 5 bukit, 10 bukit. Pernah ada kawan yang bertanya, Bukan, jadi kuning ya, kalau ya. Oh, bukan Pak, cakap sabun rokok. Dekat sebelum rokok ya. Jalan sudah lewat ke bukit ditanya lagi, Pak, masih dekat? Oh, cakap sebelum rokok. Rupanya rokoknya itu tidak dibakar-bakar gitu ya, masih segini aja. Itu pernah diungkapkan bagaimana mereka bisa mengetahui rumah yang jauh padahal jaraknya cukup luar biasa. Kita sekarang lihat kedekatan dengan tetangga, kedekatan dengan masyarakat itu begitu jauh. Kenapa? Mohon maaf, di antara sebabnya adalah kekurang dekatan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa lainnya, hukum dunia sudah banyak. Karena barokah itu tidak terbuka ini. Coba perhatikan, ketika aku misalnya sederhana saja, banjir datang. Bagaimana kepakaran kita terhadap tetangga kita? Tetangga kerabat kita dan sebagainya. Wah, kenapa? Karena jiwa kita tidak diikat dengan ketakwaan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak dibantu. Karena itu rahmat tidak turun. Oleh karena itu tidak cukup dengan manfaat yang banyak saja, tapi kita harus mendekat kepada Allah untuk mendapatkan rahmatnya. Itulah sebabnya para ulama kita dulu menggariskan dalam undang-undang dasar kita, setiap orang Islam khususnya wajib mendekat kepada Allah, meningkatkan keimanan kepadanya. Bapak Ibu sekalian, itu bagian yang pertama. Karena itu saya ingin menyampaikan, maksud saya malam ini saya ingin mengajak kepada kita semuanya, baik yang bapak ataupun yang anak kepada ibu, profesi apapun yang kita pernah dulu di saat ini, kita harus ikut kepada orang tua kita dulu. Mohon maaf, ada dulu orang yang ustaz, yang kiai, tapi juga bersamaan dengan itu fungsinya banyak. Hafal 19 bahasa, tahu 19 bahasa, menguasai berbagai hal. Subhanallah, beliau juga paham tafsir, paham Quran dan sebagainya. Jadi maksudnya apa? Ulama sekarang juga jangan terbatas kepada mengerti Quran saja, mengerti hadis saja, tapi juga harus paham ilmu retorika. Kelemahan ulama kita sekarang ilmunya banyak tapi tidak tahu cara bicara. Sementara orang-orang munafik, ya, orang-orang pintar, hebat cara bicaranya, ilmunya tidak dalam, sehingga banyak kacau kehidupan beragama kita. Itu bagian yang harus kita ketahui. Baik, Bapak Ibu sekarang kita gabungkan sekarang. Oleh karena itu, saya ingin membuka bagian yang pertama. Satu, maaf saya ingin berkata, mari kita sadar dengan sejarah Palestina. Mari kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan cara sadar dengan sejarah. Satu, tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, banyak jasa orang tua kita yang telah memberikan ini. Yang ketiga, bukan hanya orang Indonesia, tapi juga ada jasa orang-orang tua yang telah berpartisipasi aktif menuju kemerdekaan kita. Di antaranya orang-orang Palestina. Jadi saya ingin mengajak, karena keadaan mereka saat ini sedang luar biasa dalam penderitaan, luar biasa dalam peperangan, maka mari kita doakan kepada mereka. Mudah-mudahan mereka pun mendapatkan kenikmatan yang sama seperti yang kita dapatkan saat ini. Ini saya sampaikan karena saya mendapat surat dari Palestina beberapa hari lalu, tepat di 16 Agustus 2018, hari Sabtu yang lalu. Ada surat yang datang dari Palestina, saya sempat sedih juga menangis membacanya. Itu mengucapkan
bandingkan antara keadaan mereka saat ini dengan kita saat ini. Mereka yang dihujani bom, dihujani peluru, kemana saja tidak pernah. Kita bisa bayangkan dulu pertama kali kita diakui oleh mereka. Sekarang tugas kita untuk mengakui dan mendoakan mereka supaya mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas hari ini karena momentumnya masih di bulan Syawal. Ada dua hal yang penting yang tidak disadari oleh umat Islam. Satu, bagian yang sering kali dikerjakan menjadi bahkan sementara tradisi di sebagian besar masyarakat Indonesia sering kali dilakukan, tapi kebanyakan tidak sadar, tidak mengerti akan makna yang dijalani, akan makna tradisi yang telah dilakukan itu. Itulah nanti yang akan kita bahas terkait dengan halal yang sering diadakan di beberapa tempat. Itu yang pertama. Dan yang kedua kita akan membahas tentang sunnah Nabi atau petunjuk Nabi yang diberikan kepada umat Islam jika sudah masuk di bulan Syawal, khususnya pertengahan di bulan penghujung Syawal. Apa yang mesti dilakukan? Mudah-mudahan cukup waktu yang kita untuk membahas itu. Bapak Ibu sekalian, ada kegiatan yang sering kali dilakukan dan menjadi sebagian tradisi di masyarakat kita untuk diadakan setelah selesai Ramadan. Kegiatan ini disebut dengan halal nih, halal. Artinya halal gimana? Apa artinya halal? Apa artinya? Halal. Jadi kalau yang nggak ikat itu haram ya. Baik. Halal nih, halal. Ini aktivitas kegiatan. Kalau kita jalan-jalan ke beberapa negara, insya Allah nggak akan menemukan kecuali di Indonesia saja. Ya, itu luar biasa. Tapi belum tentu dilarang, kita akan lihat ya. Apa ada keinginan dan sebagainya, sama saja dengan taklim kita di malam Selasa ini ya. Nggak ada yang spesifik di hadis dan tuntunan Quran. Mari kita lihat halal dan halal di sini itu tidak ada kaitannya dengan haram. Nggak ada hubungan dengan hukum fikih. Tidak ada hubungan atau kaitan dengan hukum fikih. Kalimat halal di sini itu terambil dari kata al-hillu. Al-hillu. Kalimat halal dari kata halal ke halal ambil dari kata jangan-jangan tiap tahun halal itu tidak mengerti apa itu halal ya. Kita bahas ini. Gak apa-apa malam ini kita berkata apa hillu ini? Al-hillu ini saya gambarkan. Kalau orang Arab menyebut al-hillu, biasanya diungkapkan untuk menggambarkan satu benang yang kusut, yang coba untuk dikurai lagi sehingga benang ini bisa terbentang dan keluar dari kekusutannya. Di kamar ibu misalnya sedang menyulam mendapati benang kusut, ingin dikurai lagi sehingga menjadi lurus kembali, Cara memulai ini sehingga menjadi lurus itu disebut dengan al-hillu. Penguraian ini disebut dengan al-hillu. Kalau benangnya sudah lurus, bisa dipintal, ditenun, dibuat, disulam apa saja, maka itu disebut dengan halal. Benang kusut yang dikurai kembali sehingga menjadi lurus, maka cara mengurainya disebut dengan al-hillu. Jadi kalau orang Arab menyebutkan al-hillu, artinya mengurai sesuatu yang kusut sehingga menjadi lurus kembali. Kalau dia sudah lurus sehingga bisa dipintal, ditenun dan menyulam apapun dalam bentuk apapun, dalam wujud apapun, maka keadaan yang lurus ini disebut dengan halal. Jelas ya? Dari sini diambil satu istilah oleh para ulama kita untuk memulai sesuatu yang barangkali masih kusut dalam hati kita, dalam benak kita, dalam pikiran dan jiwa kita. Jadi seakan-akan ingin menyampaikan pesan bahwa Ramadan itu adalah kegiatan aktivitas spiritual, tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menata aktivitas hati dan jiwa kita, untuk memulaikan melepas kembali hal-hal yang kusut dalam benak dan keimanan kita. Nah, artinya ini disebut dengan takwa. Jadi bila ada, mohon maaf, yang punya persoalan kurang rajin sholatnya, kurang berjamaah, kurang meningkat ibadah sunnahnya, masih kusut keadaan
dibayar lagi. Kalau dia ingin menyulam dengan tarawih bisa disulam dengan baik. Kalau dia ingin tunaikan dengan cara berjamaah bisa tunaikan dengan baik. Pun dengan permasalahan yang lainnya. Nah, dari sini setelah selesai itu, para ulama memberikan satu istilah halal bihalal dalam pengertian apa? Dengan maksud apa? Siapapun yang masih punya masalah, apakah itu di pikirannya masih ada yang kusut, di hatinya masih ada yang belum selesai, di jiwanya masih ada yang menyangkut, sehingga sulit senyum, sulit bertemu dengan saudaranya, masih enggan untuk datang ke masjid, masih tidak mau untuk baca Quran. Mudah-mudahan dengan momentum ini dikumpulkannya ini bisa dimulai segala permasalahan tadi sehingga menjadi lurus kembali, sehingga orang yang tadi yang belum bisa ke masjid bisa menyulam dirinya rajin ke masjid lagi. Yang belum bisa baca Quran bisa membaca Quran dengan baik. Yang punya persoalan dengan tetangganya bisa selesai pada saat itu. Dengan itulah diwujudkan satu kalimat halal di halal. Jelas sampai sini? Jadi halal itu artinya bukan makan-makan. Ya? Artinya bukan makan-makan. Artinya mengurai segala persoalan yang dirasakan sulit. Jadi kalau kita ikut halal di halal, mukanya masih cemberut, itu belum halal namanya. Ya? Halal di halal, hatinya masih gelisah, tidak mau nyapa tetangganya, itu belum halal di halal namanya. Jelas ya? Jadi segala yang kita alami, permasalahan yang kita miliki, hadir di masa itu, pulang ke rumah kita, selesai segala persoalan itu. Nah sekarang persoalannya, kenapa mesti ada halal di halal? Dan kapan itu bisa dilakukan? Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini halal bihalal pada prinsipnya tidak harus terjadi di satu waktu saja, tidak harus terjadi di satu momentum saja. Halal bihalal prinsipnya bisa dilakukan di setiap tempat dan waktu. Jadi momentum ini hanya mengingatkan saja, seperti Ramadan hanya mengingatkan. Apa artinya? Jadi mohon maaf, di Ramadan pun antum jangan lagi misalnya ke masjid saat Ramadan saja, baca Quran saat Ramadan saja. Walaupun bawaan di Ramadan itu lebih giat dibandingkan di bulan biasa. Ya, sama dengan momentum ini. Jadi mohon maaf, yang punya persoalan jangan diselesaikan pada saat halal bihalal saja. Setiap waktu dia mulai, setiap kesempatan dia coba selesaikan. Nah, sekarang persoalannya, kenapa ini mesti dilakukan oleh umat Islam? Halal bihalal di setiap kesempatan ini. Karena memang bawaan hidup manusia, sekali lagi, bawaan hidup manusia sejak diciptakan itu cenderung punya potensi membawa masalah. Saya ulang ya. Bawaan hidup manusia sejak awal diciptakan itu cenderung membawa masalah. Memang sudah fitrahnya. Fitrah manusia ketika terlahir dia harus berjuang dengan masalah. Mari kita lihat pelan-pelan dari ini. Apa penyebabnya? Ada dua penyebab utama yang menjadikan kehidupan manusia berjuang dengan masalah. Satu, manusia sejak diciptakan sudah melahirkan satu kecemburuan dari satu makhluk yang berjanji akan selalu menimbulkan masalah bagi manusia. Saya ulang ya, manusia sejak pertama diciptakan sudah menimbulkan kecemburuan dari satu makhluk yang berjanji akan memberikan masalah dalam setiap perjalanan manusia. Makhluk itulah yang diberi nama dengan iblis atau setan. Setan atau jin. Yuk kita mulai dulu ya. Catat dulu dari ini. 1. Quran surat 2 Al-Baqarah. Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 34 sampai 36. 2. Quran surah 18 surah apa? Ayat 50. Ayat 50. 3. Quran surah 15 surah apa itu? Al-Hijr. Ayat 28 sampai 40. 28 sampai 40. Cukup dulu ya, 3 saja. Bapak Ibu sekalian, kita mulai dulu dari kisahnya, singkat saja. Kita sudah pernah bahas ini sebagiannya. Manusia hidupnya cenderung berpotensi mengatasi masalah karena sejak diciptakan diberikan misi oleh Allah. Ada makhluk yang sembunyi dengan misi ini. Kemudian dia ingin membuktikan dirinya bahwa dia lebih layak untuk mendapatkan misi ini.
Karena itu dia berjanji kepada Allah akan selalu membuktikan diri sebagai makhluk yang unggul dan membuat kehidupan bermasalah, kehidupan manusia bermasalah. Siapa makhluk ini? Mari kita buka di Al-Baqarah ayat ke-34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Perhatikan orang yang bukan di sini. Nanti maksud saya kenapa menguraikan ini? Bagi bapak itu yang sedang punya masalah, itu Quran memberikan obatnya. Bagaimana cara mengatasi? Ya? Ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat dan makhluk yang hadir pada saat itu, sejak Adam diciptakan, untuk menghormat kepada Adam, bersujud sebagai penghormatan, semuanya sujud. Illa iblis, kecuali satu makhluk yang disebut oleh Quran dengan apa? Iblis. Dia tidak mau sujud. Apa alasannya? Kenapa dia tidak mau sujud? Kata Quran, aba wastakbar. Dia bukan untuk sujud karena sombong, angkuh, merasa yang paling hebat. Nanti di ayat ini, Bapak Ibu tadi saya tuliskan ya, ada di Al-Araf, ada di Al-Hujr tadi 28 sampai dengan ayat ke-40. Dia menyebut, saya ini diciptakan dari api sementara dia diciptakan dari tanah. Jadi ingin mengatakan saya lebih unggul dibandingkan oleh dengan Adam alaihissalam. Ada wastakbara, dia angkuh, dia sombong, wa kana minal kafirin, dan termasuk orang kafir pada saat itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, siapa itu iblis? Siapa itu iblis? Ternyata iblis itu, kalau kita kaji uraian dalam Al-Quran, didapati iblis itu sebelumnya dia itu makhluk yang sangat taat kepada Allah. Subhanallah, nanti dalam riwayat disebutkan, ini makhluk ini kerjanya cuma ibadah selama 80 tahun. Jangan dilihat tahun dunia ya, tahunnya tahun akhirat. Tahun akhirat itu seharinya saja, sehari akhirat sama dengan berapa? 1000 tahun di dunia. Artinya satu detiknya itu sama dengan kurang lebih 46 hari di dunia. Satu detiknya akhirat. Jadi kalau ada yang disiksa di akhirat di neraka itu satu detik saja itu sama dengan 46 hari disiksa di dunia. Betul. Iblis ini sebelumnya adalah satu makhluk dari kalangan jin yang kerjanya cuma beribadah kepada Allah. Di mana bisa kita temukan di surat Al-Kahfi ayat 50. Karena minal jinni, iblis ini termasuk dari kalangan jin yang taat kepada Allah dalam beribadah. Fa fasaqa an amri rabbih. Kemudian dia melanggar ketentuan Allah, berbuat fasik tadi karena sombong tadi. Diminta hormat sujud kepada Adam, tidak mau dia lakukan. Kenapa? Wastakbar, karena sombongnya, angkuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Mohon maaf ya. Mohon maaf sebagai pengajar. Antum yang paling sepuh usia berapa tahun? Taruhlah 70 tahun kita. Taruhlah 70 tahun. Mohon maaf ya. 70 tahun itu ibadah yang sudah dilakukan sudah berapa tahun? Dia ingat rumus saya ya, yang pernah saya sampaikan. Secara ilmiah manusia itu setengah dari umurnya dipakai tidur. Jadi kalau orang 60 tahun setengahnya dipakai tidur, yang ibadah berapa tahun? 30 tahun. Okay? Mohon maaf, yang aktivitas belum ibadah, yang aktivitas. Jadi makannya, ngobrolnya, minumnya, nontonnya, gosipnya itu 30 tahun. Yang ibadahnya berapa tahun? Hampir setengahnya 15 tahun. Jadi orang yang usianya 60 tahun itu punya bekal ibadah umur cuma 15 tahun. Sudah pasti diterima nggak? Belum pasti. Syarat diterima itu ikhlas. Dari 15 tahun yang ikhlas berapa tahun? Bisa setengahnya 7,5 tahun. Dosanya berapa tahun? Cukup banyak ya? Cukup banyak ya? Yang ingin saya sampaikan, saya ingin bandingkan dengan iblis dulu. Iblis ini jin, 80 tahun pekerjaan ibadah. Antum kalau 70 tahun, yang ibadahnya 15 tahun kalau 60 tahun. Artinya kalau 70 tahun ibadahnya barangkali 35 tahun lah kurang lebih. Ini iblis tadinya ibadah 80 tahun hitungan akhirat bukan dunia. Tapi karena angkuh, karena sombong, jadi makhluk yang paling dilaknat oleh Allah sampai akhirat nanti, sampai hari kiamat. Karena angkuh, karena sombong. Jadi hati-hati, penyakit angkuh, penyakit sombong, penyakit merasa paling hebat sendiri, bukan hanya menjatuhkan orang yang baru sekecil buku amalannya, yang baru sebentar saja amalannya, yang baru sedikit pahalanya. Makhluk yang banyak
besar apapun kesolehan kita, ketaatan kita, sehebat apapun ilmu kita, kalau sudah merunduk jangan merasa yang paling hebat, yang paling benar, yang paling mampu, yang paling benar dalam segalanya. Hati-hati. Iblis saja dulu yang paling luar biasa ibadahnya bisa jatuh tersombong hanya karena sombong dalam hal ketaatan yang kehebatan ilmunya di hadapan Allah, maka manusia tidak layak yang menghadapkan diri di hadapan Allah dengan perasaan yang aku dan merasa yang paling hebat. Hati-hati gitu ya. Saya teruskan. Karena minal jinni fa fasaqa an rabbi. Dia tidak mau taat merasa sombong. Di situ turun larangan Allah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Turun larangan Allah. Kemudian subhanallah, apa yang terjadi? Diminta oleh Allah untuk keluar dari rahmatnya. Diminta oleh Allah untuk keluar dari lingkungan keberkahannya. Sekarang mari kita lihat. Ternyata ketika keluar ini, bedanya iblis dengan Adam. Mari kita tanyakan. Tolong bedakan ya antara surga dengan arsy itu lain. Antara surga ya dengan arsy. Nanti insya Allah kita sama-sama lihat jalan-jalannya kalau sudah sampai di sana. Kita kan nanti akan lihat ya. Insya Allah. Pasti kalau ini pasti ya. Cuma nanti tempat kita belum tentu sama ya. Belum tentu sama, kita lihat. Mudah-mudahan di satu tempat ya. Ada surga, ada arsy di lauh mahfuz ini, ada lauh mahfuz, ada arsy. Di sini malaikat yang menjaga arsy itu disebut dengan al-ali, al-ali yang menjaga arsy, yang hadir di sekitar arsy. Turun di langit nanti di bawahnya ada langit, di bawahnya nanti ada surga di sini, di bawahnya lagi nanti ada langit dunia yang dekat dengan dunia. Makanya Quran diturunkan melalui dua tahap. Di arsy turun ke lauh mahfuz, turun ke langit dunia. Di langit dunia nanti baru sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang nantinya kita bayangkan saja misalnya gambarannya, bukan di arsy ya. Kejadiannya bukan terjadi di arsy. Di satu tempat yang kan, ketika Allah menyampaikan di sini supaya malaikat semuanya dan jin bersujud kepada Adam sebagai penghormatan. Jin yang satu tidak mau sujud. Ketika dia tidak mau sujud, disebut oleh Allah sebagai iblis. Namanya disebut oleh Allah sebagai diusir dia dari sini. Dari tempat ini tadinya di sini diusir. Kalau turun dari sini turun bisa ke sini kan? Bisa nggak? Nah, ini ada tiga tingkat. Tingkat satu paling tinggi, tingkat dua, tingkat tiga. Ini yang keempatnya. Ini dunia. Kalau diusir dari sini bisa turun ke sini kan? Bisa, ya? Karena belum turun ke sini. Diusir dari sini bisa turun ke sini. Bisa nggak ke sini? Bisa, ya, bisa. Hati-hati, yang ini surga, ya. Yang ini pada saat itu tempat Adam diperkenalkan kepada para malaikat, alam malaikat di sini. Ini surga, ini langit dunia, ya. Yang ini kemudian dunia. Allah. Diusir dari sini, iblis. Artinya dia tidak bisa menghuni tempat yang ini lagi, turun ke sini. Ada saat dipuji oleh Allah, ya, karena kehebatan keunggulan ilmunya kenaannya, diberikan nikmat oleh Allah untuk menghuni surga. Surga sementara ya, bagi bukan surga yang akan kita tempati nanti. Diminta oleh Allah untuk menghuni surga. Karena itu terus kata ayatnya. Quran surat Al-Baqarah 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka jannah. Dihormati di sini, diminta menghuni surga terus di sini. Jelas ya? Karena ini alam khusus untuk malaikatnya yang beribadah kepada Allah. Diminta ke sini masuk ke dalam surga. Tadi saya tanya, maaf, iblis bisa turun ke sini? Bisa. Karena iblis diusir dari sini, kemudian menyampaikan kepada Allah, saya akan buktikan saya pun bisa membuat anak cucu Adam, beri saya tanggungan. Karena itu diusir dari sini, turun ke sini. Turun ke sini. Apa yang dilakukan iblis di sini? Dia berusaha membuktikan dirinya kepada Allah. Ya Allah, saya sombong itu bukan tanpa alasan. Saya ingin buktikan saya lebih unggul dibandingkan Adam. Maka di sini dia berusaha membuat Adam agar terjerumus dalam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam ketika turun ke sini diminta oleh Allah supaya tidak melanggar satu larangan, jangan makan satu buah satu pohon tadi. Yang lain boleh dinikmati kecuali satu saja. Yuk kita lihat. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Perhatikan bagaimana perjalanan menggoda kita yang menimbulkan masalah bagi kita nanti.
dirubah namanya oleh Allah dari iblis menjadi syaitan. Nanti ya, tadi iblis ini belum menggoda, belum. Tapi ketika sifat ingkar dari perintah Allah, ya disebut namanya iblis. Ketika dia boleh menggoda Anda, maka namanya dirubah oleh Allah dari iblis menjadi syaitan. Fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Subhanallah, singkat yang ada berbicara dalam godaan syaitan ini. Kemudian mereka keduanya bermaksiat, ya, Adam dan Hawa kepada Allah. Apa yang terjadi? Terjadi sesuatu yang kita ketahui. Singkatnya setelah bermaksiat, Allah turunkan kesempatan taubat. Sekarang mana? Hati-hati di sini. Beda dengan syaitan, iblis dengan Hawa. Adam dan Hawa bertobat kepada Allah. Dibuka pintu taubat, diberikan kali. Kesempatannya sama. Iblis sama, Adam sama, diberikan kesempatan. Yang luar biasa. Adam dan Hawa taubat, iblis tidak. Adam dan Hawa taubat, iblis tidak. Perhatikan ayat 37. Setelah ini bermaksiat, iblis berusaha membuktikan dirinya dia bisa menggoda Adam dengan segala keangkuhannya. Kemudian Allah pun ingin menerangkan kepada iblis bahwa ada sesuatu dalam Adam yang tidak dimiliki iblis. Tadi kan iblis di sini sudah hebatnya. Kemudian diturunkan ke surga, ingin membuktikan bahwa dirinya lebih unggul dibandingkan Adam. Dia menggoda, berhasil dia. Tapi Allah uji lagi, ingin menunjukkan kepada iblis ada keunggulan dalam diri Adam yang tidak dimiliki oleh iblis, dan iblis tidak banyak sombong dalam hal urusan itu. Apa itu? Diberikan kalimat taubat yang nampil cuma Adam saja, iblis tidak. Iblis tidak. Bapak Ibu sekalian, di sini diturunkan kalimat taubat. Adam mengambilnya, Hawa mengambilnya, mereka bertobat, iblis tidak. Iblis tidak. Kenapa Adam bertobat, iblis tidak? Iblis ini, subhanallah, tidak mau bertobat karena melihat Adam tobat duluan. Dia selalu ingin lebih unggul dibandingkan Adam, selalu ingin merasa hebat dibandingkan Adam. Ketika Adam mulai tobat, mendekat kepada Allah, dia merasa, wah, ini saya kalah lagi sama Adam ini. Saya ingin buktikan lagi kepada Allah bahwa saya bisa unggul dibandingkan Adam dan yang lain. Ya. Dan disinilah kemudian diuji lagi oleh Allah, diturunkanlah semuanya ke muka bumi untuk ditunjukkan bahwa makhluk Adam ini bisa mengatasi segala halangan, tantangan dan godaan yang akan dibuktikan oleh iblis ini. Ketiganya kemudian diturunkan ke muka bumi 38 ini. Qulna itu minha jami'a. Jelas ya? Qulna itu minha jami'a. Turunlah kalian semua seluruhnya ke muka bumi. Biar di surga dan itunya kemudian diturunkan nanti seluruhnya. Dan inilah perjuangan kita yang dibawakan fitrah dari pertentangan antara nenek moyang kita Adam alaihissalam dengan Bunda Hawa bersama iblis, ya, yang disitulah nanti turun ke dunia untuk bisa menghadapi kehidupan yang ada di sini. Bagaimana kita bisa mematahkan kesombongan iblis itu bahwa kita termasuk yang bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumusnya apa? Perhatikan di sini. Saya belum teruskan itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, dari sinilah asalnya kehidupan manusia di dunia akan cenderung dihadapkan pada masalah. Kenapa? Karena sejak fitrah lahirnya dia ke dunia, dia sudah mendapati satu musuh yang disebut oleh Quran sebagai aduwwun mubin. Itulah iblis yang membuat kita dalam wujud syaitan. Jelas di sini? Jadi turunnya kita ke muka bumi itu bukan kesalahan mutlak Adam. Jelas ya? Bukan karena Adam salah kemudian diturunkan kita jadi salah, bukan. Lalu kita menyalahkan karena Adam kita turun ke muka bumi, bukan. Karena Adam kalau rahmat Allah menghendaki dia sudah taubat bisa lagi dimasukkan ke surga. Tapi iblis ingin membuktikan bahwa saya lebih unggul dibandingkan Adam. Fitrah kita lahir ke dunia memang sudah dihinggapi oleh musuh yang setiap saat menghadirkan masalah. Bagaimana cara dia menghadirkan masalah dalam diri kita? Kita lihat misalnya Al-Baqarah 168. 168 dan 169. Ya ayyuhan nasu. Baik. Kalau nas itu muslim saja atau muslim juga? Semua manusia. Kalau bapak ibu itu lahir ke dunia untuk makan tidak?
dua orang ini sekolah di musik. Kemudian setelah ujian, yang satu pulang. Sebelum pulang dia pesan ke temannya. Kata kawannya ini, kalau saya gagal satu mata kuliah, kamu tolong kirimkan kabar, tapi tulis surat aja, kasih kode supaya bapaknya nggak baca. Karena bapaknya bisa bahasa Arab, anak kiai. Tulis di situ Muhammad yusallim alaih, Muhammad kirim salam kepada kamu. Kalau gagal dua mata pelajaran, dua mata kuliah, tuliskan Muhammadani yusallimani alaih. Muhammad, dua Muhammad kasih salam sama kamu. Kalau tiga, Muhammaduna yusallimuna alaih. Muhammad, tiga orang kasih salam sama kamu. Pulang dia ke daerahnya. Tunggu seminggu belum ada, 2 minggu belum datang surat. Pekan yang ketiga datang surat. Subhanallah, begitu dibuka suratnya pertama ini. Apa tulisannya? Umat Muhammad yusallimu alaihi. Umat Muhammad yusallimu alaihi. Jadi maksudnya itu semua gagalnya semua gitu ya. Maksudnya tadi mau dirapel ya, kita kembalikan. Ya iman nasu, setiap yang lain itu butuh asupan. Jadi yang pertama dibutuhkan orang yang terakhir itu bayar kasih sayang, kan? Asinya, makanannya, minumannya dan sebagainya. Perhatikan. Ya iman nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kita diturunkan ke muka bumi, kata Allah silakan cari apapun untuk kehidupan kita. Makan, minum apapun yang ada di muka bumi. Tapi ingat pesan Allah. Wala tattabi'u khutuwati. Siapa yang membuat Adam dulu? Syaitan. Dan kita anak cucunya diminta waspada, hati-hati terhadap tipu daya syaitan. Dan hebatnya Bapak Ibu sekalian, kalimat Quran yang menggunakan kata khutuwat. Khutuwat itu hati-hati dari kata khutuwat. Jangan diikuti khutuwat syaitan. Khutuwat tidak dikata khutbah. Apa itu khutbah? Khutbah itu strategi dan rencana yang sangat matang. Kalau ada di militer ingin berperang, menyiapkan rencana, menyiapkan strategi, planningnya A, B, C, itu dalam bahasa Arab disebut dengan khutbah. Nah, syaitan ini disebut oleh Quran bukan satu rencana, tapi khutbah dijalankan. Jadi dia itu punya planning A, punya planning B, punya planning C, dan seterusnya. Artinya apa? Artinya sedapat mungkin syaitan berusaha menjadikan setiap manusia itu bermaksiat. Apapun caranya, bagaimana pun dia caranya. Yang penting manusia itu mesti sama, mesti salah. Dan tidak harus yang besar, kecil pun tidak apa-apa, yang penting bermaksiat, yang penting dia sama. Tadi saya sampaikan di atas tidak bisa. Ada orang yang mau menculik dengan azan misalnya. Ya Allah azan. Dapat dia yang tidak mau nyulik, syaitan masuk klinik B. Tidak apa-apa, tidak dipunyai lemparnya. Lempar. Tidak jadi lempar di klinik C. Tidak apa-apa, cara-caranya gimana? Tidak jadi planning C, planning D, tidak apa-apa, gosipkan aja aja. Seisi aja, dibahkan aja. Jadi kepentingan syaitan itu kepentingannya adalah bagaimana caranya manusia supaya punya masalah bermaksiat, tidak begitu besar atau kecil, tutuan. Karena itu pertama kita harus hati-hati. Jangankan orang yang sudah baik pun itu punya potensi untuk digoda syaitan. Bagaimana caranya? Melalui orang lain. Antum ya, belum sempat beli susunya, mulai cari-cari ya. Ingin cepat rasanya, bagaimana caranya supaya cepat dapatnya tapi tidak capek, mulai lihat dia kanan kiri, niatnya mungkin tak sholat tapi matanya dari kiri ke mesti dari mana ya, 1, 2 mulai diperhatikan. Syaitan itu begitu caranya. Daripada kita capek itu ya, begitu masuk dia masih ada yang nyebul sedikit, ambil aja dulu, besok bisa diganti. Pelan-pelan masuk, hati-hati. Walaupun syaitan. Karena itu Allah memberikan petunjuk kembali ke ayat 38 tadi. Qulna bidu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kata Allah untuk menghadapi tipu daya syaitan itu mendekat kepada hudan, petunjuk Allah. Orang yang mendekat kepada hudan, petunjuk Allah, maka dia bisa menghadapi syaitan. Dan hudan disebutkan oleh Al-Quran sendiri, di antara hudan itu wujudnya Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran hudan linnas. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mau dikejar-kejar oleh syaitan, bisa kita mengusir setan, maka yang pasti bisa kita baca salah satunya mendekat
bagaimana Quran. Hati-hati, itu rumah banyak syaitan. Hati-hati. Saya tidak menakut-nakuti, tapi beneran ini. Rumah yang tidak pernah dibacakan Quran itu banyak syaitannya. Ya. Makanya kata Nabi, gak ada bedanya rumah dengan kuburan itu. Bapak ibu kan kalau takut kuburan itu, lewat kuburan kan takut ya. Umumnya manusia itu takut. Ada Asep dengan ada dua orang ya, orang Sunda dua-duanya lewat kuburan. Yang satu dari sini, satu dari sini. Berpapasan di tengah-tengah. Itu nggak saling kenal, karena takut khawatir pura-pura kenal. Yang satu bilang kemana saya katanya, kemana saya. Yang satu bilang mau ke sini jam katanya, mau ke sini jam baik. Nyampe di sini yang ini bilang saya bukan Asep, ya dan saya juga bukan Ujang lewat. Jadi apa untuk mengatasi kegundahannya saja? Kenapa cenderung pura-pura berkebunan merasa sulit? Takut karena mau ada syaitannya. Karena kuburan itu satu-satunya di antara tempat yang cepat mengingatkan kita pada kematian. Kalau orang ingat wafat, cepat ingat pada Allah. Syaitan tidak mau orang cepat mengingat pada Allah. Karena itu bisa Nabi, hati-hati. Syaitan sendiri mengatakan ada surat-surat tertentu bahkan ayat tertentu di Quran yang kalau dibacakan syaitan lari itu. Syaitan lari. Abu Hurairah. Kenapa? Abu Hurairah kenapa? Abu Hurairah itu salah satu sapanya Rasulullah Syekhul Nabi. Ditugaskan jaga Baitul Mal. Hal yang pertama, ada anak-anak mau ditangkap oleh beliau. Kata anak ini, jangan tangkap saya ini orang yang pasti punya kemampuan. Dibebaskan, tiba. Malam kedua begitu, dilaporkan pada Nabi besoknya, kata Rasulullah, anak ini membohong, nanti malam juga akan datang lagi. Tangkap dia, jangan lepaskan. Subhanallah, itu betul malam itu datang. Ketika ditangkap, anak itu menyerah, tolong lepaskan saya. Kata Abu Hurairah, tidak. Hal ini gak akan saya lepaskan, akan saya bawa di hadapan Rasulullah. Apa kata anak ini? Mohon lepaskan saya. Sebagai gantinya saya akan ajarkan satu bacaan ayat Quran yang kalau dibaca setan akan lari. Kalau dibaca setan akan lari. Diajarkan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Subhanallah. Ketika dibacakan itu terpana Abu Hurairah. Sampai enggak salah anak itu lari. Dilaporkan pada Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, "Adzan liman huwa?" Tahukah engkau siapa dia? Kata Abu Hurairah, "Allah wa Rasulullah ma'ana." Allah dan Rasul yang beritahu. Kata Rasulullah, dialah syaitan. Sekalipun kata-katanya benar, tetap dia seorang pembohong. Sekalipun kata-katanya benar, tetap dia seorang pembohong. Dialah syaitan. Subhanallah. Syaitan sendiri sudah ngaku kalau dia dilempar dibacakan ayat kursi itu dia bisa lari. Quran fungsinya menentukan hati kita menjauhkan dari syaitan. Hati-hati ya, ingat khutbah punya planningnya banyak. Karena itu hati-hati, syaitan zaman Nabi lebih kurang profesional dibandingkan syaitan yang sekarang. Syaitan zaman sekarang lebih hebat, lebih profesional, caranya lebih canggih. Syaitan zaman Nabi dibacakan dilempar ayat kursi lari dia. Syaitan zaman sekarang tidak cukup dengan ayatnya, harus dengan dia tahu bohong itu dosa masih bohong. Tahu korupsi itu dosa masih korupsi. Tahu ayatnya, tapi tidak mau putus asa. Selalu saja tidak pernah merasa cukup dengan bohong satu kali, dua kali. Tidak cukup dengan ayat, harus dengan kursinya. Dan kadang hebatnya subhanallah, kalau sudah dapat kursinya lupa ayatnya. Coba lihat sebelum musim pemilu itu ya. Apa ayatnya? Kalau sudah dapat kursinya lupa ayatnya. Itu syaitan hebatnya zaman sekarang. Itu masalah kita yang pertama. Tapi kita bagaimana orang? Kita berhenti 15 menit lagi ya, supaya cepat. Yang kedua, dan singkat saja, sumber masalah kita dan solusinya. Sumber masalah kita yang kedua, fitrah bawaan diri kita. Tercipta dari unsur yang memang berpotensi menimbulkan masalah. Jadi memang lahir sudah ada unsurnya, dan unsur penciptaan kita pun ada satu unsur yang kalau tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan masalah. Apa itu? Disebut dengan nafsu. Itu sumber masalah.
Kalau tidak bisa dikelola dengan baik. Kalau dikelola dengan baik, meningkat kita menjadi lebih takwa. Yuk kita catat dalilnya dulu. Pelan-pelan. Surat 91 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Baru sebagian besarnya saya uraikan di atas. Kita ambil singkatnya saja. Asyams wa syamsi wa duhaha. Ayat ketujuhnya, wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan demi jiwa manusia, nafasnya, nafsunya yang disempurnakan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam diri kita ini terdapat nafas nafsu. Itu yang membedakan kita dengan malaikat dan hewan. Membedakan kita dengan malaikat dan hewan. Di dalam nafsu ini, surat 91 ayat 7 sampai dengan 10. Di dalam nafsu ini ada dua potensi, dua hal yang saling bertentangan. Satu disebut dengan fujur. Fujur ini sifat hewani, sifat kurang baik. Yang kedua disebut dengan sifat takwa, yang baik-baik. Jadi ini selalu bertolak, ini selalu berperang. Bisa, Bapak mau ikut taklim di sini, mau ngaji malam-malam, Ibu mau ke sini. Itu sifat fujur menghambat kita. Nggak usah meremehkan. Baru hari pertama, paling materinya juga belum menarik, baru pembukaan. Ustaznya datang terlambat, tadi dia datang setengah 9. Itu udah dihambat tuh. Bahkan subhanallah, saat kita menyampaikan pun, sedang mendengar pun, paling materinya sama dengan yang tadi. Istirahat aja dulu sebentar. Saat kita akan melakukan kebaikan, yang jelek ini menghambat. Sama. Saat kita akan melakukan kejelekan, yang baik mengingatkan. Coba Bapak Ibu misalnya, ingin bohong kali ini, itu pasti hasil kecil kita menolak. Hati kecil kita pasti menolak. Pak, habis ini mau kemana? Aduh, saya langsung ke rumah aja kayaknya. Padahal mau ngambil uang. Hati kecil pasti menolak. Kenapa? Saya tadi bohong dan sebagainya. Jadi ada pertentangan di antara dua hal. Singkatnya, perjuangan ini menghadirkan manusia seringkali menghadapi banyak masalah. Disinilah bedanya manusia dengan dua makhluk yang lainnya. Manusia punya nafsu, dua makhluk ini tidak. Makhluk yang pertama disebut dengan apa? Malaikat. Jadi malaikat tidak punya nafsu. Manusia punya nafsu. Karena itu malaikat hidupnya tidak pernah punya masalah. Kerjanya cuma ibadah. Malaikat itu cuma tasbih, tahmid, takbis. Yang tadi ada Al-Baqarah 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku bima wa nahnu nusabbihu tasbih bihamdi dua tahmid wa nuqad di surat Al-Baqarah 3. Jadi wajar kalau malaikat tidak pernah salah. Dan tidak mungkin ada malaikat yang salah. Jibril nggak mungkin korupsi ayat, ya, nggak mungkin korupsi. Kenapa? Karena memang jiwanya sudah tenang terus. Ada sementara manusia bilang, tuh keliru ke Jibril. Harusnya Nabi Wahyu ke Ali, bukan ke Nabi Muhammad. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Israel nggak mungkin. Maaf ya, keliru mencabut nyawa. Ustaz lagi ceramah, jangan dulu Ustaz deh. Ustaz kami aja bagi ngomong. Oke gitu, ya. Mau ke Ustaz kami jangan dulu deh. Besok masih dipakai ngaji kan ya kan? Ambil dulu ngaji Jerman misalnya. Mau ngambil ke sana, aduh kasihan kelompoknya masih panjang kan ya kan? Nanti dulu yang lain. Nggak bisa gitu. Nggak ada lisan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba waktunya, tidak akan mungkin ditunda, tidak akan maju, tidak akan mundur. Jelas ya? Baik. Jadi wajar kalau malaikat itu benar terus. Manusia wajar kalau salah karena ada nafsu. Tapi beda dengan makhluk yang kedua. Manusia punya nafsu dan takwa. Takwa ini ada akalnya di sini. Makhluk yang ketiga namanya hewan. Dia cuma punya nafsu, tidak punya nilai takwa, tidak punya akal. Jelas ya? Jadi wajar kalau hewan itu salah terus. Wajar. Karena memang tidak punya sifat takwa, tidak ada akal. KB kalau datang syahwatnya di mana aja bisa dilakukan. Baik ya? Jangankan di tempat biasa, depan masjid bisa cium-ciuman ya. Itu kambing. Itu kambing. Tidak percaya nanti Ustaz, tapi tiap saat itu simpan kambing di depan masjid. Tidak 1, 2 kambing, 3 kambing bisa dekat-dekatan. Itu kambing. Manusia tidak. Jadi kalau ada manusia yang melampiaskan syahwatnya di mana saja, gandengan di mana saja, depan masjid bisa bergandengan, itu tidak berbeda dengan saya bilang ya. Itu kambing. Kuda,
lunas, nggak pakai celana, itu memang wajar karena muda, nggak punya malu, nggak pakai busana, bisa keliling macam-macam, bisa buka, bisa terbentang dan gaya tampilannya. Jadi kalau ada perempuan-perempuan, mohon maaf ya, yang ingin tampil beda, jadi bedanya manusia, maaf, apalagi laki-laki sama juga, bedanya manusia dengan hewan. Kalau hewan itu terbuka, memang fitrahnya begitu, tidak punya malu ya, sujud yang ada. Tapi manusia karena di sisi harus ditutup. Kenapa? Karena dibedakan dengan hewan. Maaf ya, maaf. Jadi kalau ada misalnya maaf ini, para ibu yang akhwat, yang muda-mudi, ya, yang masih remaja, merasa gaya, merasa hebat dengan terbuka, hewan lebih canggih. Kuda keliling kampung, nggak pakai busana, terus pakai kacamata. Ya? Jadi jangan banyak gaya, karena hewan itu lebih canggih, nggak akan tersaingi. Saya bingung. Dan saya bingung pada perempuan masa kini. Saya bingung. Saya ceramah kadang-kadang itu masuk mall. Saya punya jadwal di Carrefour itu pusat di Lubulus. Ada beberapa mall. Demi Allah saya katakan, saya tidak pernah menemukan laki-laki berdandan seperti perempuan. Jadi terbalik. Laki-laki lebih menutup aurat. Saya tidak pernah melihat laki-laki yang pakai celana sependek-pendeknya di atas lutut. Tidak pernah. Perempuan zaman sekarang subhanallah. Kita masukkan ya, dilihat dosa. Ada saat dia datang itu bagus pertanyaan Ustaz. Maaf katanya kan, Pak Kiai, saya bingung katanya. Pilih mana antara dosa dengan mubazir? Maksudnya apa katanya? Saya lihat tadi yang dilihat dosa, nggak dilihat mubazir. Mubazir itu namanya syaitan, kan? Karena mubazir kamu, warna syaitan tidak ada asal itu. Maksud saya tolonglah ya dipersiapkan dengan baik untuk awal kita itu yang membedakan antara makhluk manusia dengan hewan. Itu juga yang membedakan dengan manusia. Karena itu Bapak Ibu sekalian saya simpulkan, penting kita mengurai setiap masalah ini. Mengurai setiap masalah ini, itulah kalimat yang disimbolkan dengan satu paragraf yang singkat, kalimat yang singkat. Halal bi halal. Artinya kalau antum punya problem dengan syaitan, segera mendekat kepada Allah. Melalui apa? Baca Quran, tingkatkan fikih, tingkatkan sholat. Karena bulan pertama itu Quran, bulan kedua sholat. Dari kita mulai mengibati bulan dia. Apa bulan yang muttaqin? Adalah yuqimuna al-sholah. Yuqimuna sholat. Jadi kalau orang nggak pernah sholat, syaitannya cepat senang dia. Tapi kalau kita selalu sholat, syaitannya menjauh, takut. Pernah nggak lihat riwayat, baca riwayat? Kalau anak kadang itu sujud, setan itu lari terpilih-pilih menangis dia. Wa inni indana umira duhana wa yasjud fa yasjud fa umirtu li yasjud fa yasjud. Celaka saya, anak kadang disuruh sujud dia sujud, saya dulu disuruh sujud, saya nggak sujud. Jadi ketika anak sholat, itu setan lari. Iblis itu nggak ada. Makanya setan itu selalu menitipkan dalam diri kita, dalam nafas kita, dibisikkan semua informasi sebelum kita sholat. Karena setannya pergi. Karena itulah orang kalau mau sholat, bahkan saat sedang sholat, nafsu kita, pikiran kita mengingatkan banyak hal yang tadi lupa. Karena itu sholat itu bisa mengingat sesuatu yang lupa sekaligus melupakan sesuatu yang diingat. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau nafsu dengan baik, disitulah nanti kita pentingnya belajar ilmu tazkiyatun nafs, tazkiyatun nufus. Orang yang tidak pernah belajar ilmu tazkiyatun nafs, maka dia akan selalu dikuasai oleh nafsunya, dan itu yang akan membawa kepada keburukan dalam hidup kita. Karena itu saya simpulkan materi kita di malam ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, mari kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan cara meningkatkan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan takdir kita melalui kita sesungguhnya untuk syukur kita kepada Allah. Itu saja. Ditolong dan bawa ke rumah, sampaikan pada anak cucu kita. Jangan isi kemerdekaan ini dengan berhura-hura, apalagi berfoya-foya melakukan sesuatu yang buruk. Dan yang kedua yang paling penting, kalau antum seringkali mendapat kalimat halal itu artinya hanya dua. Yang pertama, perangi syaitan yang menjadi fitrah musuh kita dalam kehidupan sebagai makhluk mukmin, dan yang kedua, kelola nafsu kita agar dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang terbaik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya belum bisa membahas tentang kalimat Idul Adha karena nanti ini ada kaitannya dengan Idul Adha. Ada kaitannya dengan Idul Adha. Bapak Ibu sekalian, pertemuan yang akan datang di bulan yang akan datang, karena kita cuma sekali lagi bertemu sebelum Idul Adha, kita akan berhenti sejenak dalam pembahasan fikih mukhtalaf.
kita akan bahas fikih seputar Idul Adha. Jadi mudah-mudahan ketika Idul Adha dilaksanakan bisa dilakukan dengan benar. Ya. Jadi nanti bagaimana cara menyembelih yang benar, bagaimana cara mengisi awal Idul Adha dengan benar, bagaimana cara mengisi kurban dengan benar. Jangan-jangan selama ini kita kurban, selama ini mengikuti Idul Adha, tapi ada cara-cara yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dapat dibawa ke rumah dengan baik. Saya berikan kesempatan barangkali cuma 3 atau 5 menit saja ya, supaya kita bisa isi dan bisa berdiskusi dengan baik. Saya persilakan. Jangan banyak-banyak, jangan susah-susah ya. Terima kasih Pak yang diberikan. Tadi disebutkan bahwa rumah yang tidak dibacakan Al-Quran itu banyak sekali. Kalau misalnya tempat ibadah seperti gereja dan masjid, kalau masjid itu kan banyak dibacakan Al-Quran. Kemudian kalau gereja itu kan tidak pernah. Apakah gereja itu juga banyak ditanya dan tempat ibadah non-muslim demikian. Terima kasih. Bagus pertanyaannya. Bapak Ibu sekalian, jangankan di tempat-tempat biasa seperti rumah, tempat kosong, tempat apalagi tempat yang dipakai maksiat kepada Allah, ya. Di masjid pun itu setan datang. Di masjid pun setan datang, hati-hati. Makanya jangan heran ada orang nggak mau ke masjid, karena memang ada setannya. Ya, hati-hati. Makanya jangan heran kadang-kadang jangankan orang yang mau sholat, yang ngurus masjid pun kadang-kadang kemasukan setan. Hati-hati ya, hati-hati. Karena kenapa setannya ada? Dan ada nanti nama satu setan yang biasa ada di masjid. Hati-hati. Memang khusus ini, khusus menggoda orang untuk tidak datang ke masjid. Setan. Tadi Bapak Ibu sekalian, untuk menepis setan itu caranya bagaimana? Mendapatkan hujan kan? Hujan itu adalah hidayah. Hidayah Allah akan diberikan kepada orang yang bisa memakmurkan masjid. Perhatikan surah ke-9 At-Taubah ayat ke-18. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salat wa ata az-zakat wa lam yakhsha illa Allah. Perhatikan fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Orang-orang yang memakmurkan masjid, mau salat di masjid, menunaikan zakat, mendekat kepada Allah, itu pasti akan dapat hidayah. Karena itu syaitan itu sekuat mungkin jangan sampai dia dapat. Jangan sampai dia dapat. Karena itu hati-hati Pak ya. Nah, kalau di masjid saja ada syaitan, apalagi di tempat lain. Apalagi di tempat lain. Karena itu dia bisa datang di rumah kita. Hati-hati ya. Bapak Ibu sekalian, jangankan bisa dibacakan Quran. Bapak Ibu pergi ke rumah 3 hari 3 malam, kamar kita tidak dipakai, itu sudah ada syaitan di sini. Saya ulangi, hati-hati ya. Ini sudah malas. Ini sudah semakin menyerah. Ya. Dan malam itu lebih cepat ibadah menyentuh ke dalam jiwa. Al-Muzammil ayat 6. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwam. Karena orang lebih cepat khusyuk, setannya lebih banyak dikerjakan. Ya. Karena itu satu kamar di satu rumah. Jangankan semua rumahnya, satu kamar di satu rumah. Tidak pernah ditempati 3 hari, 3 hari 3 malam berturut-turut, syaitan sudah ada di dalam. Antum di rumah ada berapa kali? Hati-hati kamar kosong ya, hati-hati kamar kosong. Bagaimana cara mengusirnya? Buka pintu rumah, buka pintu kamar, ucapkan Assalamualaikum. Saat kita mengucapkan Assalamualaikum, nggak akan dijawab sama syaitan. Nggak ada yang bilang Waalaikumsalam. Syaitan mengatakan pada temannya, tidak ada tempat bermalam bagi kita di tempat ini. Itu bahasa hadisnya. Kalau kita mengucapkan Assalamualaikum, syaitan kemudian berkata pada temannya, tidak ada tempat bermalam bagi kita di tempat ini. Kalau kita kemudian akan minum, akan makan, bisa minum saja, bisa. Minum tidak baca Bismillah, itu syaitan ikut minum. Tapi saat kita mau minum, misalnya baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, disebut nama Allah di situ, maka syaitan akan berkata pada kawannya, tidak ada jatah kita pada makanan dan minuman itu. Hati-hati ya, hati-hati. Nah Bapak, kalau di rumah saja syaitan ada, apalagi di tempat yang banyak maksiatnya, itu syaitannya nggak usah besar-besar karena memang orang udah bermaksiat. Berarti, saya kira itu saja malam ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu keluarga di sini tidak membawa syaitan yang mengikuti sampai rumah, tapi dengan ta'lim ini kita lebih menepis mereka supaya tidak harus dalam kehidupan kita.
malaikat itu tidak hanya bisa berwujud menjadi jin, tapi juga menjadi manusia. Minal jin dan jiwa. Nah, semoga Allah memberikan kemuliaan kepada kita semuanya, memberikan manfaat dari ta'lim kita ini, dan semoga apa yang kita bahas mendapatkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar itu dari Allah dan Rasulnya, silakan diamalkan. Kalau salah yang pribadi dari saya, mohon dimaafkan, dan jangan pernah diambil percaya pendapat ustaz lain dan pengajaran yang lain lebih sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Kita tutup dengan doa kita berbagi bersama-sama. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa a'udzu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.